Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita kedatangan tamu nih, tamu eksklusif, khususnya El Banjari eksklusif. Wah, ini dari satu pemuda idola para remaja di tanah laut. Yang satu syahdu, yang satu agak sedikit unyu-unyu. Mereka ini kebetulan bersaudara. Jadi kebetulan sudah merampungkan hafalan Al-Quran 30 juznya. Yang satu saat ini juga sudah kuliah di mana nih? Malang. Sudah kuliah di Malang. Jadi nasib jangan Malang ya. Yang satu alhamdulillah di Hadramut, nanti mau berangkat lagi insyaallah. Ya mau kita doa nih sama-sama, khususnya akhwat. Mudah-mudahan nih berdua dikasih jodoh yang solihah, yang hafizah Al-Quran, yang cinta Nabi, yang jujurannya murah 3 juta aja. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Waduh, ente serius bener ngamininnya. Oke, ini katanya mau ada nanya. Nanti mau nanya apa, Ur? Ini ada pertanyaan. Definisi sukses buat anak muda di zaman sekarang. Sukses. Iya. Sukses bagi anak muda. Nanti juga ada nanya. Ada. Apa? Sekarang itu lagi marak-maraknya anak muda itu berbisnis tuh. Gimana biar anak muda itu berbisnis tapi tetap belajarnya jalan, ibadahnya jalan, dan bisnisnya dengan izin Allah lancar juga. Berkembang gitu ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hakikatnya, pada dasarnya begini. Ini hampir satu korelasi yang sama ya. Cuman yang satu karena basically intihur memang ngaji dari kecil, ngafalin Quran, terus juga mau ngelanjutin studi juga ke luar negeri apa macam. Mungkin definisi sukses bagi ente pastinya sedikit berbeda dengan definisi kakak ente yang hari ini juga mulai menggeluti di dunia usaha. Tapi pada hakikatnya sukses itu, saya pernah bikin satu quote itu. Quote-nya kecil, saya bilang takaran kesuksesan seseorang itu bukan berbatas dengan jumlah harta dan jabatan, tapi takaran kesuksesan kita itu bertakar dengan ketakwaan. Jadi tatkala Allah izinkan batang tubuh kita bisa melakukan ketakwaan, entah itu dia sholat, lalu Allah izinkan mulut kita, lisan kita membaca Al-Quran, mata kita hiasi dengan murajah Al-Quran, lalu lisan kita pun ditambahkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini sebenarnya bentuk keberuntungan dan kesuksesan itu sendiri. Tapi pastinya karena kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang memang komoditi kita walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kalian melupakan esensi kalian hidup di dunia. Lalu akhirnya kita selalu terlihat tidak objektif dengan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Padahal kita tahu sendiri kehidupan akhirat adalah walal akhiratu khairum minal ula. Jadi sungguhnya akhirat adalah tujuan utama kita. Jadi oke. Saya pelan-pelan harus menjelaskan ini secara pelan-pelan supaya bisa dipahami oleh semua kalangan. Ya, tatkala kita harus bisa memahami definisi sukses itu, sukses pertama ialah bagaimana tujuan hidup kita benar. Benar dalam korelasi tujuan kita bukan dunia itu sendiri. Dunia itu adalah jenis bonus yang Allah berikan bagi hambanya yang dikehendaki. Lalu tujuan kita utama apa? Akhirat. Tatkala Allah inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Kalau definisi di dalam ulama tasawuf menjelaskan liya'budun itu ialah ay liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku atau untuk mengerti keinginanku. Makanya saya lebih senang kalau misalnya menjelaskan sukses itu dalam kategori yang lebih sederhana. Sukses itu adalah ketaatan yang dapat kita lakukan berbarengan dengan kehidupan dunia kita tanpa kita melupakan esensi hidup kita yang sesungguhnya. Oke, nanti bisa dicatat nih, saya aja lupa. Ya, begini. Ente nanya nih, anak muda nih, gimana nih suksesnya anak muda? Anak muda itu sukses kalau dia bisa melawan daripada hawa nafsunya, main TikTok-TikTokan, main Mobile Legend. Ya, ente kalau bisa ngelawan itu aja sebenarnya itu udah sukses. Ente gak usah bayangin naik Lamborghini, gak usah naik
Yamaha R1, gak usah bayangin ente naik Harley Davidson apa macam, gak usah. Ente bayangin ente bisa ngelakuin kebaikan, ente bisa tersenyum kepada semua orang, tapi hatimu jangan. Lagu lagi kan. Ya, ente bisa senengin orang tua ente senengin dengan kata-kata yang bagus, yang luhur. Ente bisa jadi imam yang baik, dalam tanda kutip menjadi imam di mushola keluarga. Ente bisa memurojah Al-Quran minimal sehari 5 juz. Itu sebuah kesuksesan. Maka ada hudud, ya, ada had ataupun batasan. Maka kita sendiri yang membuat batasan itu. Lalu batasan yang paling harus kita berikan kepada diri kita ialah kita adalah hamba Allah. Tatkala hamba Allah ditakdirkan diri kita untuk beribadah, maka setiap gerak-gerik kita harus berbentuk ibadah. Kalau ente hari ini pakai gamis, ente supaya menjadikan diri ente kalau jalan-jalan nggak kelayapan karena ente pakai gamis, pakai peci, itu hakikatnya ente sedang mengerangkeng diri ente sendiri. Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis sahih. Saya dulu waktu di pondok berpendapat ini beneran hadis atau bukan, karena kita kan selalu bilang tuh kalau di pondok tuh apa namanya the holy jail ya, the holy jail, apa namanya, penjara suci. Ternyata benar, kita hakikatnya diatur oleh Allah. Setiap gerak-gerik kita, makan kita, maaf hatta sampai kita buang hajat sekalipun kita diatur. Kita nyari pasangan hidup sekalipun, ini sudah mulai masuk masa-masa yang di atas remaja. Dia khususnya nih ini. Ya tungkahul mar'ah li arba'in, lima liha, wali nasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadhfar bidzati din taribat yadak. 4 nih kategori, bukan berarti ente harus nikahinnya ada 4-nya begini. Ente jangan nyari 4-4 begini, itu sudah jadi bini orang. Jadi ini konteksnya harus jelas dulu. Suksesnya ente tatkala bisa meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan asas manfaat terhadap diri dan orang di sekitar kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri daripada kebaikan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Oke? Ini konteks kita. Kita tidak ingin berbicara lebih jauh masalah sukses itu seperti apa. Tapi tatkala ente bisa mendefinisikan sukses sebagai remaja yang ente gunakan hal-hal itu untuk kebaikan, ente sukses di bidang itu. Oke, saya kesini dulu. Oke, sekarang Mail, ente nanya kan bagaimana nih tips pedagang. Ente nanya pedagang ya, bagaimana jiwa entrepreneur itu bisa dibangun tapi tidak mengganggu daripada pendidikan, terus juga bagaimana kita beribadah. Saya mau nanya, Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus dalam keadaan sudah kaya atau dalam keadaan berkecukupan atau berkekurangan? Berkekurangan. Oke, Nabi Muhammad itu umur 6 tahun sudah yatim piatu. Ya, umur 9 tahun beliau ikut paman beliau, karena setelah umur 8 tahun kakek beliau siapa? Abdul Muthalib meninggal. Terus beliau akhirnya ikut paman beliau Abu Talib, ikut perniagaan. Di umur 11 tahun ikut ke negeri Syam. Saya mau nanya, kalau ente dagang, ini ente dagang nih, ente dagang di Pelihari misalnya, dagang di Pelihari aja, ente dibilang apa? Pedagang ya. Tapi kalau misalnya ente dagang Al-Banjari ini sampai ke Malaysia, ente ngirim, ente terus invasi ke Brunei, ente jualan ke Patani di Thailand, ente sampai ngirim ke misalnya 1 kontainer ke Uni Emirat Arab, ente pedagang apa pebisnis handal atau ente eksportir? Eksportir, ente pengusaha ya. Nabi kita di umur 11 tahun sudah dididik jadi pengusaha ekspor import. Ini yang sering dihilangkan oleh orang-orang misionaris, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, menjauhkan daripada perniagaan atau perdagangan daripada dunia Islam itu sendiri. Kita terjajah 360 tahun itu oleh Belanda karena kita dibedakan. Saya ingat betul tuh bagaimana guru-guru kami waktu di Jombang dulu bilang, kita itu dulu dijajah, bukan dijajah secara badan saja, tapi pemikiran. Tatkala mereka bilang, kalau ente mau belajar, kalau ente mau ibadah, belajar agama, tuh ke surau sana. Apa itu? Ke musola sana, ke masjid sana. Kalau ente mau dagang, ke pasar sana. Artinya seakan-akan dagang dan agama itu jauh,
Tidak sama, berbeda. Padahal Nabi Muhammad sudah mencontohkan bahwasanya perdagangan itu adalah 8 dari 10 pintu rezeki. Oke? Ente harus paham di sini. Ente niat ente dagang buat apa? Kayak gitu dulu. Lalu kembalinya orientasinya adalah ke niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Ya kalau ente niatnya buat dunia atau ente niat supaya nanti kalau mau nyari istri dapat anak orang kaya, anak pejabat, ente cuma dapat itu doang. Tapi kalau ente niat saya berusaha, saya ingin punya usaha, punya bisnis agar nanti kelak saya bisa memberikan yang terbaik tanpa saya menjadi dalam tanda kutip tanpa saya harus meminta kepada orang tua. Dan saya ingin menjadi orang yang dermawan. Saya ingin bangun pesantren, saya ingin bla 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 macam-macam niatnya. Itu adalah kebahagiaan saya. Maka itu sudah dinilai sebagai nilai ibadah ente. Maka harus bisa tuh ngontrol niat di awal. Jadi jangan dibedakan antara dagang sama ibadah. Kalau ente niat dagang itu sebagai bentuk ibadah, maka setiap gerak-gerik ente, transaksi ente, muamalah ente menjauhkan diri dari riba, itu pun bentuk ibadah. Ya? Makanya saya sering sebut juga, kasihan kalau misalnya itikaf itu tuh kita harus pukul rata buat semua. Padahal kasihan bapak-bapak satpam yang jaga malam. Beliau walaupun tidak itikaf, dihitung oleh Allah menjaga keamanan, bentuk itikaf juga. Dalam tanda kutip juga beliau juga beribadah. Maka kita harus layyin, harus lemah lembut di dalam beragama. Ud'u ila sabilil haq, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Jadi kalau misalnya korelasi perdagangan ataupun bisnis itu Nabi Muhammad sudah memberikan contoh. Lebih spesifik bahwasanya itu harus kita pahami sebagai cara hidup Islam secara kafah. Mungkin itu kira-kira ya. Nanti kita ngobrol lagi insyaallah. Allah a'lam bishawab.